Jika kita bertemu dengan orang atau ada imam yang kebetulan dia lahan atau ummi, membaca Fatihahnya adalah tidak benar. Ada huruf yang berubah. Jika demikian, asalkan orang tersebut tidak menyengaja, memang lesannya begitu. Sudah belajar bertahun-tahun tetap saja. Nggak bisa bedakan antara sin dengan shod. Jadi berabe. Tapi memang bisanya begitu, ya tentu bagi dia adalah sah. Dia adalah sah. Bagi dia, bisanya begitu kok. Cuman kalau kita ingin bermakmum dengan orang yang ummi, ini bahasa fikihnya dalam orang yang tidak baik dalam baca surat Al-Fatihah adalah ummi. Kalau kita bermakmum dengan yang seperti itu, termasuk kita bermakmum dengan orang yang nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Bismillah dalam madhab kita adalah bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang tidak baca Bismillah seperti tidak baca Fatihah. Yang tidak baca Fatihah kan sholatnya tidak sah. Kan begitu dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan, yang tidak baca Bismillahirrahmanirrahim tidak sah, kan begitu. Sama kalau orang ya, membaca Al-Quran tidak benar, cuman bedanya. Membaca Al-Quran dengan tidak benar, selagi memang bisanya seperti itu, maka sah bagi dia. Permasalahannya adalah bagaimana kita kalau ikut dia, kita jadi makmum. Di sini ada dua pendapat. Anda harus paham pendapat ini supaya Anda tidak jadi kaku di masyarakat. Pendapat yang selama ini kita dengar tentunya dari para ulama-ulama dan benar apa yang beliau sampaikan adalah al-ibrah bi'tiqadil ma'mumi. Jadi kalau menurut makmum dia itu tidak sah, maka makmum enggak boleh ngikut. Pendapat yang dikukuhkan dalam istilah Al-Athhar, pendapat yang dikuatkan bahwasanya jika menurut Anda tidak sah, misalnya apa? Anda bisa Fatihah benar, dia Fatihahnya enggak benar. Berarti kan dia enggak sah menurut Anda. Menurut Anda. Seandainya aku baca gitu, aku tidak sah. Gitu loh. Karena seandainya aku baca kayak itu, aku tidak sah. Aku baca gitu tidak sah. Maka aku tidak boleh bermakmum dengan dia. Termasuk, waduh, aku kan Syafi'i. Dia enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku pakai kayak begitu, pasti sholatku jadi tidak sah. Maka aku tidak boleh bermakmum dengan dia. Sebab keyakinanku dia adalah tidak sah. Biarpun dia punya keyakinan lain. Karena menurut dia adalah memang dia tidak bisa baca dengan benar, sah bagi dia. Atau dia madhabnya bukan Syafi'i, dia nggak pakai bismillah, sah menurut dia. Tapi menurut saya karena tidak sah, maka saya tidak boleh ikut. Ini pendapat yang dikukuhkan al-ibrah bi'tiqadil makmum. Yang kedua adalah al-ibrah bi'tiqadil imam. Maksudnya begini. Kalau memang dia sah, diterima oleh Allah, ya kita boleh ngikut di belakangnya. Makanya ambillah pendapat ini supaya Anda tidak kaku di masyarakat. Agar tidak menjadi sok mentang-mentang punya hafalan Quran, nyalahkan semuanya. Enggak mau, akhirnya sholat sendiri terus ya karena kebodohannya. Mau hafal Quran tok sepanjang hidupnya, enggak pernah belajar fikih. Nah ini kan kacau juga orang seperti itu. Hanya merasa, wah fikihnya fikih sederhana banget, akhirnya apa? Dia enggak mau sholat, sholatnya sendiri terus. Gara-gara apa? Enggak cocok sama imamnya. Imamnya lahan, imamnya ini. Dan memang banyak masjid seperti itu. Yang jadi imam tuh banyak, bacaannya kurang. Banyak yang kurang. Banyak di situ hafid-hafid, ustadz-ustadz yang bacaannya bagus. Cuman masalahnya lebih gede dari itu. Kenapa? Yang bacaannya kurang bagus, dia yang paling istiqomah. Yang hebat bacaannya jarang sholat jamaah. Apa enggak problem begitu tuh? Nah, ini musibah. Ya biarkanlah Ustadz Pak Haji yang bacaannya belepotan itu jadi imam. Dia itu jauh lebih bagus daripada itu hafal Quran tapi jarang berjamaah. Nggak bisa bimbing umat itu. Jadi jika Anda melihat yang semacam itu, Anda bebas. Anda boleh mengikutinya. Dan sholat Anda sah menurut pendapat yang kedua. Ini fikih, pembahasan fikih, tidak usah ragu. Nggak usah Anda bimbang, nggak usah keredagu, dan semuanya. Oke, enggak. Oke. Cuman kalau Anda ingin, Anda punya rombongan sendiri, apalagi dalam safar, kan sah saja. Anda ingin menyempurnakan, Anda sholat sendiri boleh. Seperti itu. Jadi kalau seandainya harus Anda ikut, termasuk kalau kita tiba-tiba pergi ke Mekah sana, ternyata nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim, Anda nggak usah pakai pendapat yang pertama dalam madhab Syafi'i, nanti Anda nggak mau sholat berjamaah di sana. Anda boleh mengikutinya dengan pendapat yang kedua tadi. Jadi kita harus bijak. Jadi bijak jadi imam, bijak jadi makmum.
Bijak jadi imam itu gimana? Kalau Anda biasa sholat di orang yang biasa pakai bismillah, biarpun madhab Anda bukan syafi'i, ya pakai bismillah dong, kasihan umat. Kalau Anda bacaannya belepotan, jangan maksain diri jadi imam. Kasihan umat, bingung nanti di belakang. Itu namanya jadi imam yang bijak. Kalau ternyata imamnya nggak bijak, nekat gara-gara dia bangun masjid, tetap jadi imam belepotan. Ya kalau sudah imamnya nggak bijak, jangan sampai makmumnya nggak bijak. Ya sudahlah, apa boleh buat. Lumayan juga dia istiqomah biar bacaannya tok nggak benar. Ikut di belakangnya, Anda bijak jadi makmum. Itu saja. Semoga Allah memberikan pada kita keistiqomahan dalam kebaikan. Mudahkan kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, kualitas ilmu, diberi keikhlasan dalam beramal, diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.